Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung bersama dengan Yoyok Sukawi, anggota Komite Eksekutif PSSI, dan juga Rizky Maheng, pengamat sepak bola. Saya ke Pak Yoyok terlebih dahulu. Jadi Pak Yoyok, melihat adanya, apa bisa kita bilang ya, semacam tren gitu ya, para pesohor ini kemudian membeli atau mengakuisisi sebuah klub sepak bola. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara soal prosedur, itu seperti apa sih Pak Yoyok kalau misalnya harus mengakuisisi sebuah klub sepak bola? Ya, jadi di Indonesia sekarang itu klub Liga 1 dan klub Liga 2 semuanya sudah berbadan hukum. Umumnya berbadan hukum PT, ada yang berbadan hukum PB. Jadi di dalam undang-undang itu memang diperbolehkan untuk adanya jual beli saham atau kepemilikan badan hukum, baik PT maupun PB. Sejauh itu nggak melanggar undang-undang, nggak melanggar statuta PSSI, tentu itu diperkenankan semua. Ya, dengan adanya pembelian itu biasanya memang pembeli ingin untuk merubah nama, merubah logo dan lain sebagainya. Ini diatur di statuta PSSI. Ada beberapa klub memang yang tidak diperkenankan untuk dirubah namanya ataupun dirubah logonya, itu adalah klub-klub pendiri PSSI. Nah, sementara klub yang Liga 2, Liga 3, Liga 1 umumnya diperkenankan untuk diperjualbelikan dan dirubah, begitu Pak. Oke, Pak Rizky, kalau misalnya ada perubahan nama itu berpengaruh besar nggak sih untuk sepak bola, klub sepak bola yang diakuisisi? Ya, saya pikir itu balik lagi ke hitung-hitungan bisnis dan juga melihat dari nilai sejarah dari sebuah nama ya. Seperti contoh kemarin ketika Raffi Ahmad mengakuisisi Cilegon FC, nama Cilegonnya kan tidak benar-benar dihilangkan karena umumnya nama klub sepak bola di Indonesia pasti akan menyertakan nama daripada tempat di mana klub tersebut, karena bagaimanapun ada pasar awal yang selalu dipegang. Jadi kemarin ketika diubah pun dari Cilegon FC menjadi Rans Cilegon FC. Jadi saya pikir perubahan nama selama tidak menghilangkan histori dari nama awalnya, saya pikir tidak ada masalah. Oke, dengan bergabungnya para pesohor ini, kalau dari pandangan Anda, kacamata Anda melihatnya seperti apa nanti sepak bola kita? Ya, yang jelas satu hal yang tidak terbantahkan bahwa sepak bola bagaimanapun prestasinya belum terlalu menggembirakan, adalah olahraga yang paling digemari di Indonesia, dan itu terbukti kemarin pada waktu final Piala Menpora leg kedua Persib melawan Persija itu saya melihat rating tayangannya di TV program nasional dia sampai masuk ke peringkat 2. Jadi hanya kalah dari sinetron yang kebetulan lagi tenar ya, yang Ikatan Dinas itu. Jadi saya melihat memang sepak bola ini sangat-sangat menjanjikan, apalagi dengan masuknya pesohor-pesohor yang dalam tanda kutip membawa jutaan follower. Mungkin akan ada banyak newbie penggemar sepak bola generasi baru yang ini akan membuat industri sepak bola di Indonesia akan semakin semarak. Oke, kalau dari PSSI, Pak Yoyok, adakah mungkin aturan-aturan yang akan diupdate mungkin melihat perkembangan saat ini? Kalau aturan-aturan kita selalu berpegang pada statuta, baik statuta FIFA maupun PSSI. Terakhir kemarin Kongres tahunan kita sudah putuskan untuk perubahan beberapa nama klub, itu kita lakukan sesuai dengan statuta. Sejauh ini belum ada perubahan-perubahan yang berarti terkait untuk aturan-aturan alih status kepemilikan maupun nama ataupun identitas klub tersebut. Gitu, Mbak. Berarti anything new mungkin Pak Yoyok? Ya, apa saja, bukan hanya terkait aturan, tapi mungkin ada perbaikan-perbaikan di dalam PSSI atau seperti apa? Di dalam klubnya juga? Ya, yang kemarin yang sudah kita atur memang hanya beberapa klub yang tidak diperbolehkan untuk berubah nama, itu adalah klub-klub pendiri PSSI. Nah, untuk klub lain itu masih diperkenankan, begitu. Oke, Pak Rizky, kalau Anda sendiri melihat sebetulnya nature-nya sepak bola kita tuh sekarang seperti apa sih, Pak Rizky? Kalau kita bandingkan mungkin ya, ini mungkin agak sedikit melenceng ya dari perbincangan kita, tapi paling tidak memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sebenarnya sepak bola kita saat ini, begitu, sebelum pandemi ataupun sekarang selama pandemi ini.
Secara umum saya melihat sepak bola Indonesia sebenarnya sedang bergerak ke arah yang dikatakan sebagai industrialisasi sepak bola ya. Dengan beberapa tahun yang lalu sebenarnya progresnya sudah mulai berjalan, di mana APBD sudah dilarang, terus kemudian klub-klub itu sudah berbadan usaha. Itu kan sebenarnya tahapan-tahapan atau progres menuju industrialisasi sepak bola. Dan dengan adanya pandemi ini sebenarnya memang bisa dikatakan agak menghambat pergerakannya untuk menuju industrialisasi sepak bola, sehingga dengan masuknya selebriti-selebriti ini mengakuisisi beberapa klub sepak bola, saya ingin melihatnya ini sebagai momentum sebenarnya, momentum untuk mempercepat industrialisasi sepak bola, di mana sepak bola tidak hanya sebagai sebuah tontonan, tapi juga tayangan yang menghibur. Dan yang seperti saya katakan tadi, selebriti-selebriti membawa jutaan follower mereka, saya berharap akan ada alih generasi penonton baru dalam tanda kutip untuk sepak bola Indonesia yang penontonnya tentu lebih sehat dan ini tentu akan lebih baik untuk bisnis. Alih generasi penonton baru itu seperti apa, Pak Rizky? Ya, kalau kita melihat follower-follower mereka ini kan rata-rata generasi-generasi berusia 18, 20, 30 ke atas ya, yang mana ini nanti mungkin banyak yang belum terlalu menyukai sepak bola ya, karena sekarang kan zamannya digital, mobile games segala macam. Jadi saya pikir dengan adanya selebriti ini membawa follower-follower mereka, bisa jadi nanti akan ada pertumbuhan generasi baru pencinta sepak bola. Oke, ya ada generasi baru pecinta sepak bola dengan adanya pesohor yang kemudian terjun ke bisnis sepak bola ini atau di industri sepak bola ini. Baik Pak Yoyok dan juga Pak Rizky, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa langsung akan kembali usai jeda.